Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teens Asga. Selamat datang kembali di podcast Teens Outlaw nih teman-teman. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik nih Kak kabarnya. Kalau Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik banget nih. Aku happy banget loh hari ini. Kamu tahu gak kenapa? Kenapa tuh Kak? Karena kita hari ini kedatangan bintang tamu dari OSIS lain loh. Tahu gak sih dari mana? Dari mana Kak? Aku Dari belum mana tahu nih, ya? Penasaran banget. Oke, sebelumnya aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Putri Kurnia Zulaika, biasanya dipanggil Ika. Dan aku Nabila Janisa Putri, biasa dipanggil JJ. Oke, Kak Cici udah sarapan belum sih? Kok lemes banget kayaknya? Aduh belum nih Kak. Belum. Oke, langsung aja gak sih Kak kita panggil bintang tamunya? Iya nih, dari mana ya? Dari mana ya? Penasaran banget nih. Langsung aja kita panggil dari OSIS SMA Gajah Mada. Halo. Hai. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Kan kesini naik apa nih kalau boleh tahu? Kita berdua tadi goncengan ya. Iya, Kita goncengan naik motor berdua kesini. Pakai helm gak? Kan jauh nih. Kan dari di sekolah dekat Bepas itu kan? Iya, betul. Iya betul. Tadi kita nggak bawa helm sih ya Zakia, tapi kita lewat belakang. kok. Aman, aman Aman banget. Sebenarnya kita boleh perkenalan dulu nggak nih sebelum kita tanya-tanya? Boleh banget. Oke. Oke, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama aku Silva Lisa Rinta, biasa dipanggil Silva, sebagai Ketua OSIS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Bersama rekan saya di sini. Saya Zakia Jati Kalsum, selaku Wakil Ketua OSIS SMA Gajah Mada Bandar Lampung, periode 2025-2026. Keren banget nih, Iya. Kak. Kalau boleh tahu kelas berapa nih? Aku kelas 12. Aku kelas 11. Oh, kelas 11. Oh, kelas 11 udah boleh jadi wakil ketua OSIS ya? Boleh. Boleh. Oke. Keren banget. Sistemnya gimana sih kalau di SMA Gajah Mada itu dipilih atau mengajukan nih? Kalau di SMA Gajah Mada Bandar Lampung sendiri itu sistemnya kita dipilih. Oh, dipilih. Dipilih. Jadi nanti untuk yang dari inti lama atau kepengurusan lama itu nanti mengajukan beberapa nama ke pihak sekolah. Nanti pihak sekolah lagi yang memilih. Lalu diberikan lagi ke inti yang lama. Oke. Kalau semisal dia yang terpilih nggak mau gimana tuh? Nah, itu bisa digantikan. Oh, bisa. Dengan yang mau. Jadi sistemnya bukan paksa memaksa Iya, gitu ya? betul. Oke. Kalau di SMA Gajah Mada sendiri itu kan kalau di SMA Al Azhar itu sekbid itu kan biasanya kayak ada yang namanya ketuhanan, kesehatan dan lain-lain gitu. Dan juga kalau di sekolah lain kan dia cuma ada sekbid 1, sekbid 2. Kalau di SMA Gajah Mada gimana nih? Ada sama Kak. Kita Sama ada gimana? sekbid, terus juga ada nama-nama ininya, kayak ketuhanan. Ada berapa? 10. Oh, ada 10. Boleh nggak sih Hafal kalau nggak sih kalau disebutin? Oke, kita sebutin beberapa aja kan ya. Oke, di antaranya tuh kita ada sekbid ketuhanan. Terus yang kedua ada juga sekbid bela negara, ada sekbid kewirausahaan, ada sekbid teknik informasi dan komunikasi, dan ada juga untuk sekbid komunikasi serta bahasa. Itu per sekbidnya ada ketua-ketuanya nggak sih? Ada ya? Betul, ada. Untuk PJ-nya dan koordinatornya ada. Itu dipilih sesuai apa nih kalau boleh tahu? Itu dipilih biasanya dia sesuai dengan tingkatan kelasnya. Oh Kak. iya, sama ya Kak Jan? Iya, sama. Di Al Azhar juga gitu. Iya, jadi untuk yang PJ-nya itu ngebantu anggota-anggotanya. Karena kan mereka juga belum tahu ya. Banyak juga yang dari penerimaan OSIS baru masuk di dalam sekbid. Nanti bisa dibantu oleh ketuanya atau koordinator sekbidnya. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih Kak? Kak Zakia atau Kak Silva? Kak Zakia, boleh nggak sih ceritain gimana awal jadi wakil ketua OSIS itu gimana sih karena kan jalannya? kelas 11 tuh kayaknya masih terlalu Kelas 10 nggak sih? Iya, kelas 10 ya. Iya, kelas 10. Masih terlalu Masih baru, masih baru udah berani baru gitu. Apa sih tips and tricksnya bisa masuk? Sebenarnya nggak ada ya Kak tips and triknya yang terlalu memicu tuh nggak ada. Cuman kan dari diri kitanya sendiri ya Iya, Kak ya. benar. Sebelumnya juga belum pernah di SMP jadi inti OSIS, baru cuman pengurus. Baru cuman anggota. Belum jadi pengurus inti. Nah, pas masuk ke SMA ngelihat Kak Silva Kak sebagai ketua PK. Jadi motivasi. Jadi motivasi, betul Oke, banget. Nah, keren. Wah keren banget nih Kak Silva. Ada juga Kak Sinta namanya. Dia sebagai partner. ketua. Nah partnernya. Saat mereka berdua, wah keren sekali kata saya. Apa saya bisa ya jadi dia gitu. Jadi dari situ saya juga belajar bertanggung jawab juga, percaya diri Kak. Karena kan kalau jadi
ketua atau wakil ketua OSIS itu kan harus berani ya Iya, ngomong nggak depan mudah umum, juga nggak kan, mudah, nggak betul. semua orang bisa. Iya, harus berani ngomong, public speaking gitu. Terus kayak Kak Silpa diajarin juga sama Kak Silpa kan, sempat dijadiin partner juga sama Kak Silpa, ya belajar sih Kak gitu. Kalau Silva sendiri gimana nih? Dari SMP udah pernah jadi OSIS, pengurus TAH atau gimana? Dulu aku SMP juga ikut di OSIS dan alhamdulillahnya diamanahkan sebagai ketua OSIS juga saat SMP. Iya. Begitu ke SMA aku coba daftar lagi buat di OSIS dan alhamdulillahnya dulu kelas 10 langsung dicalonkan jadi ketua PK. Ketua PK. Dan PK alhamdulillahnya itu jadi. apa kalau boleh tahu? PK itu perwakilan kelas. Oh, perwakilan kelas. Mungkin kalau di kebanyakan sekolah itu MPK ya. Iya. Iya, jadi tapi kalau di SMA Gajah Mada itu PK. Jadi OSIS dan PK. Kita kerjanya bareng, OSIS dan PK. Gitu. Oke, aku mau nanya nih. Awal mula kalian bisa memutuskan untuk maju bersama sebagai ketua dan wakil ketua OSIS itu gimana sih? Ada nggak tantangan yang menurut kalian susah gitu? Pasti ada ya Zakia ya, Siapa? pasti Mau ini dulu, banyak. Silva Boleh, atau Kak, Zakia Silva dulu? dulu, boleh. Oke, dari aku ya. Iya. Oke, jadi dulu kan kita tuh nggak kenal ya Kak. Kita berdua ini posisinya nggak kenal. Karena kan beda kelas ya. Kelas Beda. masih Zakia kan. kelas 10, akunya kelas 11 dulu. Nah, jadi kita tuh agak sulit ya dulu ya untuk kompak. Dulu itu agak sulit untuk kompak. Tapi dulu itu kita setiap pulang sekolah itu nyisihin waktu buat kita ketemu dulu. Nah, setelah ketemu kita ngebahas yang namanya visi misi kita ya waktu itu ya. Sampai juga kita pernah yang namanya teleponan sampai malam. Membangun chemistry. Tuh iya, untuk ngebangun chemistry. Tuh bener-bener kayak Zakia, kamu sibuk gak sih? Kayak gitu. Kita teleponan dulu yuk gitu, ngebahas untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Gitu sih Kak. Mas Zakia sendiri gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya masih ada rasa canggung ya Kak ya. Karena dong pasti. Udah emang dia jadi orang motivasi aku, terus tiba-tiba diajak teleponan, diajak bekerja sama gitu Iya, Kak. dikduk. Iya. Terus ya sempat waduh nggak enak nih mau teleponan, takut nggak sopan kan sama Kak Silvanya juga. Ya akhirnya seiringnya waktu berjalan ngurusin visi misi, seru terus ngurusin ini paslon gitu. Akhirnya deket sama Kak Silva juga. Oke, waktu kalian ngurus visi misi itu ada nggak sih kalian kesusahan buat bagi waktu gitu, buat belajar di kelas sama buat visi misi itu? Ada pasti Kak. Ada ya? Atau ada perbedaan pendapat? Iya, kan ada pastinya. Iya. Iya, pasti sih Kak. Soalnya Zakia kan waktu itu masih kelas 10. Jadi dia juga masih ikut yang namanya OSIS SMP-nya. Iya. Nah, dia mau mengajukan untuk visi misi waktu itu ke saya. Nah, tapi saya bilang ternyata di SMA Gajah Mada ini agak sulit atau kayaknya susah deh kalau kita mau ngelaksanainnya. Gimana kalau kita ganti dengan opsi yang lain kayak gitu. Jadi mungkin Zakianya juga waktu itu masih bingung. Jadi saya bantuin gitu. Karena juga kan saya baru Kak jadi inti OSIS gitu. Malu nggak sih nanya-nanya? Malu Kak Silva? banget. Kalau beda pendapat saya menyuarakan suara saya, Kak Silva juga menyuarakan suara Kak Silva. Ya akhirnya kita jalan tengahnya solusinya. gitu. Keren sih Kak ya. Zakia kalau mau nanya-nanya sama Silva biasanya langsung atau lewat WA nih? Langsung Kak. Langsung. Iya. Berarti malunya masih sedikit itu. Ya nggak sopan kalau malu kita ngechat apalagi baru ya. Oke, sama aku mau nanya juga sih, ada gak sih omongan-omongan negatif dari sekolah-sekolah kalian? Nah itu gimana kalian cara nanggepinnya? Itu sih pasti banyak ya Kak di kalangan kita nih OSIS ya, benar. Pasti sekolah-sekolah lain juga pasti ya Kak. Entah itu yang bilang OSIS itu bau sekolah atau cari-cari muka ya. Iya, itu betul banget sih. Nah, Yang biasanya itu babu. iya betul banget. Nah kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu, itu biasanya sih anak kelas aku pun sering gitu Kak. Pasti anak kelas Zakia juga Iya, itu sering banget. Kalau menurut aku sih itu jangan dijelasin secara langsung ke dia dan jangan juga dibilangin di belakang dia. Jadi kita tunjukin aja lewat aksi. Gitu. Kalau bisa kita buat program-program yang memang mereka ikut langsung ya, terjun langsung ke dalam program itu, biar mereka tuh ngerasain, oh gini tuh rasanya kita tuh ngelaksanain untuk acara. Ternyata kayak gini, ribetnya tuh kayak gini. Tuh. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kesel atau kayak gedek banget gitu loh sama omongan-omongan itu? Pastinya, Kak. Pasti sih itu Kak, pasti. Itu keselnya kayak Dapet banget keselnya. Nah tadi kan kata Kak Silva nih katanya kalau ada acara gitu pasti ada ribet atau gimana gitu kan. Boleh gak sih Kak ceritain satu momen paling chaos atau darurat yang pernah terjadi di belakang panggung nih waktu ada acara? Ada event nih di sekolahnya. Sejujurnya
nggak ada ya Kak ya? Alhamdulillahnya nggak ada Iya, sih kalau yang nggak chaos ada, bener-bener chaos chaos banget gitu. Cuman kalau yang kemarin kita ambil contoh kecilnya aja ya Kak. Kalau yang kemarin kan kita baru ada event MPLS ya. Iya, iya. Itu dan eventnya pasti kan anak-anak baru dan rame banget gitu pasti kan. Nah waktu itu kita kan banyak materi untuk di kelas, materinya di kelas. Dan itu masih banyak untuk waktu luang. Nah waktu luangnya itu gimana caranya kita panitia OSIS tuh ngisi di waktu luang itu. Sama banget. Mulai dari ice breaking ya kan, ice breaking atau games-games yang bikin mereka tuh semangat lagi. Karena biasanya kalau udah siang udah lemes ya kayak udah lemes. Ditanya udah makan belum? Udah makan tapi masih lemes gitu. Bawaannya pengen Tanyanya. pulang aja. Iya. Itu udah jam-jam rawan itu. Iya. Kalau MPLS kemarin berapa hari tuh kalau SMA Gajah Mada? 5 hari Kak. 5 hari ya? Senin sampai Jumat ya? Iya, betul. Pulangnya jam berapa biasanya? Pulang kita jam 2 Jam 2. untuk MPLS-nya. Al-Azhar sendiri gimana? Kalau Azhar abis asar dong. Sholat dulu. Oke. Biasanya kalian kalau MPLS gitu tetap didampingin guru atau masih tetap OSIS-OSIS itu aja yang ngelaksanainnya? Kalau kita tetap OSISnya aja yang OSISnya ngelaksanain. aja. Iya. Kalau buat yang masuk ke dalam kelas-kelasnya itu OSISnya aja. Kalau guru-gurunya tetap datang tapi mereka ada di kantor. Berarti pematerinya juga dari OSIS juga. Pematerinya ada beberapa yang dari guru, ada yang dari OSIS juga. Itu murid-murid yang kelas 11-12 sudah pada masuk? Belum? 11 dan 12 waktu itu hanya masuk di hari Senin. Sisanya libur? Sisanya kita libur. Enak banget ya. Jadi kelas 10-nya aja tuh yang fokus untuk MPLS. Kan biasanya kalau ada event-event itu kan biasanya sering dispen gitu Ya, kan. betul. Ninggalin pelajaran, ninggalin teman-teman di kelas. Ya. Itu gimana sih kalian bagi tugas biar nggak tumpang tindih? Dan gimana cara mengatasi kalau ada perbedaan pendapat? Seperti yang udah dijelasin yang pertama tadi. Boleh Zaki dulu. Sama Zaki apa Silva? Zaki ya? Zaki ya dulu boleh. Sebenarnya kalau untuk menangani itu ini sih Kak, kompromi juga sama Kak Silpa. Gimana Kak, harus aku yang misalkan ada force ya. Iya. Habis itu ada apa ya, panitia mungkin ya, panitia 17 Agustusan gitu. Nah, ya. Itu kita ngomong sama Kak Silpa gimana baiknya. Apa kita bagi tugas aja, kakak yang kesini, aku yang kesini. Iya. Gitu. Biar nggak miskomunikasi. Iya betul. Tuh. Jadi bisa jadi Zakia yang ke forum collaboration Ya. school, saya yang ke panitia Ya, 17-an seperti itu. Bagi tugas nih ya Kak. Nah kalau aku nih pengen tahu deh gimana sih trik manajemen waktu kalian agar nilai akademik itu tetap aman di kehidupan sosial dan di luar OSIS tuh kayak nggak hilang gitu. Strateginya gitu. Kalau aku sih yang paling penting itu ya Kak, pastinya itu komunikasi sama koordinasi ke guru. Itu nomor 1. Karena kalau misalkan kita udah miskomunikasi, misalkan kita dispen tanpa ada omongan, itu pasti mereka bertanya-tanya. Nah, kalau misalkan kita sudah ngomong nih, udah koordinasi juga ke guru tersebut, itu pasti guru itu tahu kita kemana. Dan kalau soal tugas, misalkan hari ini dikasih tugas. Nah, kalau bisa itu nanti pas zuhur itu dikumpul. Iya. Nah, mungkin setelah forum kita bisa untuk ngerjain tuh, Oh. teman-teman. Kalau aku kayak gitu. Itu nggak keteteran emangnya? Karena kan kita biasanya kalau misalkan forum nih, forum intinya aja nih ya Kak, kita bisa sambil ngerjain tugas gitu Kak. Jadi diselingin. Kalau misalkan udah selesai ngebahas tentang misalkan 17-an nih, udah selesai ngebahas itu, ada sisa waktu kita langsung ngerjain tugas-tugas. Dan kalau misalkan ada masih waktu lagi, kita langsung ngumpul ke guru tersebut. Tapi kan kadang ada ya Kak guru yang Nggak mau lagi nerima di hari itu kalau udah selesai mapelnya. terus Ada juga nggak sih di nggak sekolah nerima gitu? dispennya Iya. Oke. Nah, kalau misalkan itu ada Ada kan? untuk guru yang memang kalau misalkan kita dispen dia agak susah gitu iya. ya. Nggak ikhlas. Iya. Gak ikhlas buat ngasih dispen. Iya. Tapi kalau misalkan kayak gitu tetap aja di situ aku tetap ngejelasin ke guru itu. Kalau misalkan kita ini ada loh Pak, ada acara penting yang mau selesain, mau dikerjain gitu. Dan akhirnya dibolehin gitu. Sama. Zakia gimana nih? Sama kayak gitu juga Kak, kita ngomong sama ininya, sama ibunya. Tapi alhamdulillah kalau saya paling nggak diperlambat aja, dipersusah aja pertanyaan dari gurunya itu loh. Jadi muter-muterin biasanya itu. Cuman tapi tetap boleh keluar, boleh ngumpul tugas disesuaikan sama gurunya kapan gitu. Cuman ya diperibet aja sama dia. Nih Silva kan udah kelas 12 nih, kan kita udah mau TKA. Iya, terus betul. mulai SNBT, SNBP. Itu dipersulit banget gak sih? Karena kan
mau belajar lebih lanjut gitu. Oke, kalau akhir-akhir ini sih iya, karena kan kita mau belajar TKA juga ya. TKA. Dan TKA juga bentar lagi ya kabarnya ya kayak. Itu sibuk banget dan udah mulai simulasi untuk tryout ya. Dan itu saya ngaturnya kalau misalkan hari ini ada jam untuk kita tryout TKA, itu forumnya itu bisa setelahnya. Setelah dari kita tryout TKA gitu. Jadi nggak tumburan sama kita misalkan nih ada tryout TKA MTK misalkan. Gimana caranya kita ngatur waktu itu nggak tumburan sama tryout si MTK itu. Jadi bisa setelahnya. Silva mau ngambil apa nih kalau boleh tahu? Kan kita sama-sama kelas 12. Iya. Kalau JJ sama Zakia kan kelas 11. Kalau aku rencananya sih mau ngambil kimia sama biologi. Kimia biologi. Iya. Univ mana nih? Pengennya sih Siapa tahu diaminin loh sama penonton. amin. Pengennya sih di luar Kak. Cuman kayaknya waktu udah ngomong sama orang tua, kayaknya kita ngambil di Unil aja. Oke, aminin ya teman-teman. Amin. Karena aku juga mau ambil Unilas. Oh sama dong. Iya. Oh, kakaknya mau apa? Mau ngambil apa nih kakaknya kira-kira? Sama aja biokimia. Oh sama. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, seberapa penting sih kolaborasi antar OSIS? Kayak ada apa aja ide project bareng yang seru jika diwujudkan di lintas sekolah? Itu penting banget sih Kak. Ya itu menurut kita itu penting banget ya Kak. Apalagi kan itu lintas sekolah ya. Iya. Lintas sekolah. Dan kita juga kebetulan sama OSIS SMA Gajah Mada dan Al Azhar pernah jalanin proker bareng ya. Iya, bestie nih. Pernah jalanin proker itu judulnya Madazar ya. Iya, itu bakti sosial yang dilaksanakan 2 sekolah ya Zak. Iya. Dan itu menurut aku penting karena kalau misalkan kita udah kolaborasi antar 2 sekolah atau lebih, itu kita bisa saling sharing juga kan. Masalah setiap sekolah kan pasti beda-beda ya kayak. Bisa sharing masalah di sekolah kamu kira-kira seperti apa dan cara nanggulinginnya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa sharing bareng-bareng gitu. Jadi banyak wawasan juga Kak, banyak teman gitu. Kayak kita gini. Iya. Sama bisa buat ini ya ngerencanain proker baru ya. Iya, benar-benar. Boom gitu. Nah, aku juga mau nanya nih, program kerja apa sih yang ada di SMA Gajah Mada yang unggulan banget dan sampai sekarang kalian masih bangga banget karena program kerja kalian itu sukses berjalannya? Boleh Zaki ya. Kita ada ini Kak, event Gamma Zone. Gamma Zone apa nih? Boleh kasih Oke, sekarang udah sampai Gamma Zone 4.0 ya. Iya, Zaki ya. 4.0. Oh, iya. tingkatannya. Iya. Oke. Dia tuh sebenarnya mirip untuk kelas meeting sih Kak. Jadi dia ada ini ya pas kelas meeting aja. Iya betul. Dan dia tuh pasti eventnya besar ya Zaki ya. Dan itu pasti meriah banget karena kan namanya juga Gamma Zone. Jadi dia udah turun temurun gitu lah dari yang paling awal. Sekarang udah sampai ke Gamma Zone 4.0. Dan juga kita waktu itu pernah laksanain event Valentine. Nah Valentine itu kan gemes banget ya kayak gemes banget itu loh lucu banget. Iya. Jadi kita juga waktu itu ngadain namanya Manfest ya sama Hornfest. Iya. Jadi mereka tuh siswanya antusias gitu buat ngikutin proker itu. Jadi kita juga buat bunga ya Zaki waktu itu. Kita jualan juga buat bunga-bunga itu. Jadi kita keliling per kelas. Jadi mereka yang mau beli bunga bisa lewat kita dan coklat dan bisa request untuk notes-nya. Tulisannya. Gemes sih. Ini biasanya yang turun lapangan biasanya yang kewirausahaan gak sih yang kayak gitu? Iya betul. Sekbid kewirausahaan. Sekbid 6 kewirausahaan. Oke. Selain itu ada lagi gak? Gamma Zone. Gak mungkin gak sih cuma satu? Amazon berarti Sandia Suara Iya. Iya, kalau yang mau kita laksanain ini Sandia Suara. Sandia Suara. Itu event 17-an. Nanti. Iya, yang mau kita laksanain. Berarti ini kalian udah sibuk-sibuknya dong. Iya, betul. Keren loh masih bisa nyimpen kesehatan. Kita mau ketemu teman-teman dari Al-Azhar. Oke. Lagi Ji. Tanya-tanya dong. Mereka kayaknya lapar nih ya gak sih? Lemes banget loh kayaknya. Ya apa ya? Oke, aku nih mau nanya nih ya. Kayak perubahan terbesar atau legasi apa yang paling ingin kalian tinggalkan untuk OSIS dan sekolah setelah masa jabatan kalian selesai? Oke, kalau itu sih sebenarnya untuk peninggalannya sendiri
pasti bukan ninggalin hal yang buruk-buruk Iya, ya kayak benar, pasti kita benar. ninggalin kayak Kak Silva, Kak Zakia tuh dulu pas masa jabatannya kepemimpinannya bagus gitu misalkan. Harus ninggalin kesan yang baik. Iya, kesan yang baik lah benar. pokoknya. Jangan sampai ada, kalaupun ada itu dibuang aja, ngambil yang positifnya aja. Benar. Dan pastinya pengennya sih OSIS selanjutnya itu tetap untuk jadi jembatan ya antara siswa dan sekolah. Itu pasti sih. Karena misalkan nih siswa ada ide tapi nyampeinnya tuh kadang malu ya. Ya. Itu bisa lewat kita, bisa lewat OSIS. Dan yang pastinya harapannya sih untuk kepengurusan yang baru juga untuk jadi jembatan juga ya penghubung pastinya untuk selalu jalan terus gitu. Apa sih strategi? Jadi apa sih strategi OSIS kalian ini buat ngerangkul teman-teman yang ada di sekolah? Kalau teman-teman kalian tuh mager atau enggak apatis nih sama program kerja kalian, biar mereka mau ikut gitu. Iya, biasanya ikut banyak tuh. Iya, biasanya kayak misal nih event kelas meeting kan, mereka pada nggak mau masuk Nggak mau, karena kayak iya. udahlah kelas meeting ini kayak gini-gini terus gitu. Nah, gimana nih caranya teman-teman semuanya? Siapa dulu? Silva apa Zakia? Siapa dulu Kak? Sweet. Sweet nih. Boleh. Oke, kalau kita sih ambil contoh buat yang 17-an besok ya. Oke, itu kan event tahunan juga ya Iya, Kak. benar. Nah, kalau misalkan pasti ada nih teman-teman yang memang mager gitu ya Iya. buat datang. Apalagi ada juga yang nggak mau berpartisipasi ya Kak ya. Benar. Nah, kalau kita tuh ada buat ketentuan atau syarat gitu. Itu kita dalam satu kelas itu, dalam satu anak itu dia nggak boleh ikut dua cabang perlombaan. Oh, Kalau berarti kita. satu. Jadi satu orang tuh benar-benar satu. iya. Sisanya jadi bisa untuk ngikutin Ngikutin dia. cabang lomba yang lain. Dan kalau misalkan ada kelas yang tidak mengirimkan perwakilan, itu akan dikenakan denda. Sama. Iya. Berapa nih? Kalau kita satu cabang perlombaannya 50.000. Sama. 50.000. Sama ya. Iya. Nah, jadi hal itu mungkin bisa ya kalau misalkan kita udah melakukan kebijakan seperti itu, yang namanya denda, terus satu anak itu wajib satu perlombaan. Nah, pastinya wali kelas kan juga membantu ya untuk memilih. Nah, kita berharap juga sih dari hal tersebut itu bisa semua anak itu berpartisipasi dalam perlombaan yang telah dibuat atau event-event yang telah dibuat oleh OSIS. Kalau yang denda itu menjamin gak sih? Jamin sih Kak. Jamin. Kalau kita Menjamin sih ya? jalan sih Kak. Kalau untuk denda udah itu berjalan ya? Bukan baru-baru ini ya? bukan. Jadi dia udah sebelumnya sih udah ada. Soalnya kan kalau misalkan gurunya langsung yang ngomong, wali kelas yang langsung nunjuk kamu ini gitu Nurut, kan. jadi Iya, Karena lebih sayang segan juga. Sayang kan 50.000 Iya. lomba. Baru tuh kemarin wali kelas saya ngomong kayak gitu. Ya udah pasti ikut kalau ada Iya. dia. Udah gitu kan jadi satu anak satu cabang lomba ya Kak ya. Iya. Jadi berbaur juga. Jadi orang tuh kayak masa gue gak ikut sih, gue Iya ini kan. gitu. Jadi semua dapet gitu Lagi bagian kan mereka. kita juga ada yang estafet juga ya. Jadi ada satu cabang perlombaan itu bisa isinya 5 sampai 6 orang. Jadi insya Allah semuanya bisa ikut. Oke. Berarti kan 17 nanti masuk Masuk. upacara ya? Upacara aja apa belajar nanti? Upacara aja biasanya. Habis itu pulang. Habis itu pulang. Terus pelaksanaan lombanya kapan dong? Kita di tanggal 12 dan 13 untuk pelaksanaannya. 12 dan 13. 12 dan 13. Maju ya? Iya, jadi dia sebelum 17 Agustusnya kita udah lomba duluan. Oh, gitu. Kalau kalian gimana biasanya? Kita setelah 17-an. Oh, setelah 17-an. Iya. Kalau kita biasanya sebelumnya Iya, ya sebelum. Zai, ya, baru 17-annya kita biasanya upacara aja, setelah itu pulang. SMA Gajah Mada itu berapa lantai sih? Boleh gak sih masuk? Boleh dong, boleh banget. Main. Kalau abis ini kita masuk ke SMA Gajah Mada ya. Bonceng 4 nanti ya. Berapa lantai Zakia? 3. Ya. Kita 3 lantai. Kalian di lantai berapa? Kalau aku di lantai 2, Zakia di lantai 3. Aku di lantai Itu gimana? Ngaturnya? Maksudnya kayak kelas 10 di lantai berapa, kelas 11 di lantai berapa gitu? Kalau kelas 10 di lantai 3 juga Kak, cuman beda deretannya aja. Kan ada yang Iya. kayak gini, kita kan ngotak kayak gini. Kotak programnya. Gini. Oh, beda gedung. Nah jadi ini untuk kelas 10, ini untuk kelas 11, baru bawah kelas 12. 12 sisanya. Oh. Kan juga kelas 11 kan dipisah ya IPA IPS kan. Iya, Jadi betul. IPA di atas, IPS di bawah gitu. Oh, jadi bentuknya kayak L gitu ya? Iya. L apa kotak? Iya, tapi kalau dia kayak U.
kotak kan kotak ya? kalau Gama itu kan kotak. Nah, tapi kalau untuk SMA-nya itu dia kayak bentuk letter L. Oh beda gitu. Karena depan kita SMP. Oh. Iya. Oh, itu dari Baru SD apa SMP? dari SMP, SMP aja. SMA, SMK. Oh SMK juga ada. SMK juga ada, gabung. Beda gedung. Beda gedung, dia agak ke belakang. Tapi masih deketan. Masih Belakang satu kita. lingkungan malah. Kita lewat aula-aula ini ya kayak. Iya, jadi kan ini Gama buat SMP sama SMA. Nah, setelah itu musola, setelah musola baru SMK-nya. Gurunya sama atau beda? Beda. Gurunya beda. Ruangannya juga beda. Beda. Tapi kan kenal nggak sama yang SMK itu? Beberapa pasti ada yang Beberapa kenal. kenal. SMK juga ada OSISnya. Ada. Pernah nggak kalian kolaborasi sama OSIS SMK-nya? Kalau buat SMK-nya sih kita belum pernah ya. Belum Zakia. pernah. Iya. Oh belum. Iya, belum pernah sih. Mungkin bisa di next Zakia Iya, ya. Sama juga ininya 3 lantai juga. Sama SMK. Al-Azhar gimana? Ada IPA IPS kan ya? Ada IPC malahan kita. Apa tuh? IPC Apa itu tuh? apa ya? Kayak gabungan IPA sama IPS. Oh, Kayak buat orang-orang yang masih bingung gitu. IPAS nggak sih kak? Kayak IPAS. Iya kayak IPAS, tapi di sini IPC. Dari kelas 11 ya itu ya? Atau Iya, dari kelas 10-nya udah mulai? Kelas 11. Oh, dari Tapi kelas 11. Tahun ini kayaknya udah ada lagi IPC. Oh, udah nggak ada. Langsung ke IPA IPS Iya. gitu ya. Berarti kelas 10 udah langsung IPA IPS? Belum kan? Nanti Dari- pas kelas Iya, kelas 11. Sama kayak SMA ada gak sih? Beda, Gajah Mada ya sama? Sama ya? Ya. Kelas 10-nya belajar semua, nanti baru kelas 11 penjurusan. JJ apa? IPA IPS? IPA. Zaki apa nih? IPA juga. IPA juga. Mau ngambil apa? Apa? Mau ngambil apa nih? Kalau dari orang tua maunya farmasi kak. Farmasi. Farmasi mana? Ya, Malahayati kak. Wih, orang have nih. Urban kan terkenal Ya. Cuman dari sayanya sendiri pengennya IR kak. Hiar tuh di mana? Kayak masuk ke komunikasi kayaknya kak. Aduh sama. Kayaknya ya. Linjur dong. Iya. Linjur nih. Orang tua tuh maunya farmasi. Terus kan ditanya sanggup nggak dek? Sanggup kalau belajar kan Iya, belajar namanya iya kan. Kalau misalkan ditanya ya sanggup kan belajar juga. Cuman diri sendiri tuh maunya IR, informasi relationship gitu loh kak. Pengen ngomong gitu, pengen jadi diplomat gitu. Orang tua aku maunya aku jadi dokter, tapi aku mau jadi hukum. Jadi linjur. Iya lanjut saya juga. Ya insya Allah mungkin farmasi mungkin. Tapi nggak apa-apa lah. Takdir itu di tangan Tuhan. Iya. Tapi kalau kita nggak berusaha, ya nggak dapet Iya, dong. nggak Iya, dapet. betul. Kalau ini gimana JJ? Iya, jadi dari tadi diem-diem aja. Iya. Pengennya sih teknik ya. Oh, Teknik. Dia kan Mau teknik jadi anak medis. teknik. Sipil. Sipil. Lagi sipil. Ya. Aku pengen tanya. Boleh gak sih kalian kasih satu pesan atau quotes andalan kalian untuk menyemangati kembali teman-teman pengurus OSIS di luar sana nih? Oke. Boleh dari Kak Dari- Silva dulu. Oke, dari aku ya. Iya. Oke, jadi kalau kalian lagi capek, itu tandanya kalian lagi numbuhin sesuatu. Dan kalau kalian lagi lelah, itu artinya kalian gak jadi penonton doang di sekolah. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi capek, dinikmatin aja, karena memang itu kan bagian dari proses ya kak. Dan pastinya buat proses itu untuk mencapai suatu hasil kan gak ada proses yang mudah. Iya, Oke, ada jadi jatuh bangun. jadi dinikmatin dulu aja buat proses-prosesnya. Pasti dari proses itu kan akan membuahkan hasil yang baik. Baik. Zakia gimana nih? Betul kata Kak Silva juga. Karena kan juga kita sebagai OSIS itu kan nggak mudah ya buat Iya. nerima gelar sebagai Iya, OSIS benar. juga gitu. Jangan jadikan capek itu sebagai masalah, tapi Benar, jadikan lelah kalian tuh sebagai semangat untuk menuju kesuksesan gitu. Keren banget nih Kak Kak. Cici ada nggak nih motivasinya? Siapa tahu kan ada motivasi buat OSIS Gajah Iya. Mada. Masih belajar juga sih Kak. Iya, jadi- kan kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Orang-orang tahu hasilnya aja, kalau prosesnya orang nggak tahu. Gak ditanya juga. Iya, karena kan? pasti yang ditanya Enak tuh ya jadi hasil. kamu. Iya. Jadi kamu. Iya. Tuh. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Makasih ya teman-teman Iya, udah mau makasih datang. ya, sama-sama. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada OSIS SMA Gajah Mada. Coba ada lagi malas. Aja. Grogi sampai ya udah salah ya. Rugi kenapa dingin ya? Iya. Dingin yang tadi sih.
Iya, kita mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mengundang kami dari OSIS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Semoga nggak kapok ya kesini ya. Enggak Banyak dong. debu nggak sih kalau di bawah itu di bawah apa? Bepas itu ya kan? Aduh iya lagi. Untungnya mobilnya kita gede-gede. agak masuk tuh sekolah ya untungnya. Nggak langsung terpapar dengan bebas gitu ya. Nggak panas ya tadi? Enggak, alhamdulillah enggak ya Kak ya. Iya, Enggak nggak panas. Masih pagi Kak. Iya sih. Nanti agak siang. Mulai Benar, agak siang. Oke, Teens Outlaw, sampai sini aja nih acaranya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye.